air, selain blade ini yang berputar di dalam air, ternyata kaki ini pun ikut bermain. Jadi fungsi kaki ini untuk menambah gelombang yang timbul ketika umpan ini dimainkan. Dan ternyata kaki ini juga bisa berfungsi sebagai stabilizer ketika kita main cepat. Umpan tetap akan stabil seperti ini, dia tidak akan bergoyang-goyang seperti ini. Ini kemarin saya beli harganya hampir sama, sekitar 85.000 juga, 85.000. Ini ukurannya hampir sama. Nah, cuman hanya modelnya saja yang berbeda. Ini sudah. Nah, terus ini kalau seri lurnya namanya Ghosttail. Nah, kenapa dinamakan Ghosttail? Karena memang desainnya sendiri seperti kepala tengkorak ya. Ini buatan Hunter Lure Frog Jump dari Thailand. Ini harganya kurang lebih sama. Kalau nggak salah ini 75.000. Kalau kita lihat bentuknya mungkin biasa. Ini sekitar 4 cm ya. Ya, kira-kira 4 cm. Dan ini agak berat, sekitar 10 gram. Yang unik dari lure ini adalah, bisa lihat di sini. Nah, ternyata dari pabrikannya sendiri, lure ini ternyata menggunakan 2 blade. Biasanya kan kalau umpan soprogi seperti ini blade-nya hanya 1, tapi dia kali ini memakai 2 blade dengan bentuk yang berbeda. Nah, kenapa blade ini bentuknya berbeda? Ketika blade ini bermain di dalam air, kalau misalkan bentuknya dan ukurannya sama, kemungkinan blade ini akan menempel sehingga dia tidak akan bisa bermain dengan maksimal. Nah, tetapi dengan bentuk yang berbeda seperti ini di dalam air, maka dia akan bermain dan ini tidak akan nempel. Jadi blade ini saling bertabrakan sehingga bisa menimbulkan gelombang yang lebih besar. Ini pun saya sarankan juga bagi teman-teman yang memang hobi casting, bisa memakai lure ini. Nah, terus ini namanya VD lure. Ini pabrikannya sama dengan yang ini. Ini sama-sama diproduksi oleh Hunter Lure Frog Jump Thailand. Yang membedakan hanya ini pakai blade, sedangkan ini actionnya adalah WTD. Nah, ini buntutnya panjang. Nah, lure ini termasuk lure yang direkomendasikan juga. Tetapi kalau untuk jenis lure WTD, upayakan kita menggunakan lure ini bermain di air yang jernih. Yang jernih maksudnya di air tersebut tidak ada tumbuh tanaman-tanaman, karena kalau ada tumbuhan atau tanaman, maka tanaman tersebut akan menghambat dari action lure tersebut, karena action ini mengandalkan dari gerakan yang harus stabil. Nah, ketika ada taman, begitu dia menabrak, mungkin dia tidak akan action. Tapi seandainya kalau spot itu bersih, dia akan bermain seperti ini. Nah, ini bisa termasuk direkomendasikan juga. Ini harganya sama dengan ini, 75.000. Sekarang yang ini. Nah, ini sebetulnya termasuk WTD juga sih, sama dengan yang ini. Sama-sama WTD. Cuman yang membedakan ini ada blade-nya di atas. Nah, blade di atas ini ternyata, ini saya pikir ini hanya hiasan biasa ya, tapi ternyata ketika kita mainkan, nah ini dia posisinya akan begini dan ini akan sampai ke dalam air. Nah, jadi ini berputar di dalam air, blade ini berputar di samping lure ini pun akan bermainnya seperti ini. Jadi ini bisa dibilang kombinasi antara ini gerakannya WTD dengan ini yang ada blade di bawahnya. Nah, ini kebetulan lure ini belum amis sih, karena belum pernah saya pakai. Rencana kalau nggak ada halangan, mungkin bisa hari Minggu besok saya bikin tutorial dari lure ini. Ini harganya kemarin saya beli 85.000. Nah, kalau yang ini seri Armando, ini produksinya sama dengan ini. Nah, sama dengan ini. Nah, cuman ini Mang Wan, ini serinya Armando, sama-sama dari Nick Lure,
sama-sama produk Thailand. Ini pun sama, ini juga WTD. Tapi kalau kita lihat di sini sih sebetulnya standar aja sih ya, nggak ada kelebihannya sama sekali, biasa aja. Cuman mungkin bentuknya, tapi jujur saya ngakui lur buatan Thailand ini kalau dari segi bahan dia lebih bagus dari yang lokal. Makanya kenapa banyak yang bilang ada harga ada kualitas, itu memang tidak bisa kita pungkiri ya. Tetapi bukan berarti produk lokal nggak bagus, bukan. Artinya kan kita bisa membandingkan sendiri dari segi kualitas itu kira-kira lebih bagus yang mana. Tetapi sama-sama bagus sih produk lokal sekarang pun. Kalau saya lihat dari bahan-bahan body cardnya pun sudah termasuk bagus. Terus ini saya rasa sama dengan ini, hanya saja bedanya dia tidak ada blade. Ini hanya mengandalkan gerakan kaki di air saja. Ini punyanya Anlur, sama-sama dari Thailand juga. Ini panjangnya kira-kira 5,5 cm, sekitar 10 gram. Nah, ini sama Anlur juga. Bentuknya sih kalau dilihat biasa saja, nggak ada keunikan tersendiri sih ya, sama aja seperti dulu. Nah, ini yang agak unik sedikit ini. Jadi ini seperti biasa dia pakai blade. Nah, tangan ini berbeda fungsinya dengan yang ini. Nah, kalau ini kan fungsinya hanya sebagai stabilizer dan bisa menambah gelombang ketika ini terkena di air. Nah, sedangkan kalau ini dia gerakannya akan seperti ini, seperti orang mendayung, seperti orang berenang. Nah, ketika dimainkan dia akan seperti ini. Di samping blade ini berputar, dia gerakannya akan seperti ini.
itu rasanya kan sudah luar biasa, apalagi umpan ini bisa masuk semua ke dalam mulut gabus. Wah, itu rasanya luar biasa. Oke, mungkin sementara itu dulu review dari saya tentang umpan-umpan koleksi pribadi saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi buat teman-teman. Barangkali teman-teman ada yang masih bingung pengen cari umpan atau pengen nyoba pakai umpan yang dari Thailand, itu gimana sih rasanya. Nah, nanti bisa komen di kolom komen di YouTube, silahkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mungkin itu dulu dari saya untuk hari ini. Selamat mencoba bagi yang ingin mencoba. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber Fishing Community Indonesia. Selamat malam.